1166 ular abadi bentuk putih. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Ayo, bahkan jika aku mati, aku hanya akan mati di medan perang. Teriak Yevan, matanya bersinar dengan cahaya yang mengancam. Para iblis menjilati bibir mereka, mereka menggertakkan gigi mereka akan menyerang, ingin membunuh Yevan dan memotong-motongnya menjadi beberapa bagian. Namun Bai Ningbing tiba-tiba berkata, bukankah terlalu membosankan untuk membunuhnya secara langsung? Pergilah satu persatu. Kata-kata ini menyelamatkan nyawa Yevan, itu sangat menunda waktu kematiannya. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Bai Ningbing, seorang ahli jalur iblis yang mengetahui kepribadiannya melangkah maju dengan mata yang bersinar, karena bos setan putih ingin menonton pertunjukan, izinkan aku membunuh orang ini, selama bos senang, itu akan menjadi keberuntungan kita. Para iblis mendengar ini dan semua menjelek-jelekkan ahli jalur iblis ini karena tidak tahu malu, mereka iri dan cemburu, mengapa mereka tidak berbicara lebih dulu, ini adalah kesempatan terbaik untuk menjilat. Namun segera, mereka tidak lagi memiliki pikiran seperti itu. Yevan berada dalam situasi yang putus asa, tetapi dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa, membunuh sejumlah master Gu jalur iblis. Meskipun metodenya tidak berguna melawan Bai Ningbing, itu lebih dari cukup untuk menghadapi yang lainnya. Menarik, Bai Ningbing menyaksikan seluruh pertempuran sambil bersantai di kursi bambu, seolah-olah orang-orang yang sekarat bukanlah bawahannya, tetapi orang asing. Yevan merasa merinding melihat sifatnya yang acuh tak acuh, dia merasa jijik terhadapnya, iblis putih ini mungkin terlihat seperti kecantikan yang tak tertandingi, tetapi dia memiliki hati yang jahat, dia tidak dapat dibandingkan dengan Nona Xinchi. Burung dari bulu yang sama berkumpul bersama, pria iblis hitam yang bersamanya kemungkinan besar juga bukan orang baik. Ah! Tiba-tiba, Yevan berteriak. Ternyata lengan kanannya telah tertusuk oleh banyak es dari dalam. Seketika, seluruh lengan kanannya tertusuk, dagingnya terekspos, tulang-tulangnya yang pucat dan patah dapat terlihat, darahnya hampir menyembur keluar tetapi dibekukan oleh energi es. Lengan kanan Yevan lumpuh. Baiklah, lanjutkan, Bai Ningbing berkata dengan jelas. Para iblis memiliki moral yang rendah, tetapi melihat lengan kanan Yevan lumpuh, mereka kembali melihat harapan. Beberapa iblis memasuki medan perang, mencoba memanfaatkan kelemahannya. Namun, Yevan menjadi lebih berani saat ia terluka, ia mengabaikan luka-lukanya, bertarung sambil mengabaikan nyawanya, sementara itu para Gu Master jalur iblis takut akan nyawa mereka tidak berani bertarung secara langsung, mereka perlahan-lahan kalah. Beberapa dikalahkan, sementara yang lain dibunuh oleh Yevan saat ia memiliki kesempatan. Untuk apa aku membutuhkan orang-orang yang tidak berguna seperti itu? Mata Bai Ningbing bersinar saat cahaya biru berkedip-kedip di dalamnya. Beberapa Gu Master jalur iblis yang dikalahkan dan masih hidup bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berteriak, mereka membeku menjadi es, dan mati di tempat. Bai Ningbing sangat ganas dan kejam, para Master Gu gemetar ketakutan, bahkan Yevan merasakan hawa dingin di hatinya. Bai Ningbing menekan ringan dengan tangan kanannya, keempat manusia salju itu menyadarinya dan dengan cepat menurunkan kursi bambu itu. Bai Ningbing perlahan berdiri di tanah, menatap Yevan dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Para iblis sangat gembira, melihat ini, Bai Ningbing akan bertarung. Yevan tersenyum pahit, kekuatan Bai Ningbing yang mengerikan membuatnya merasa sangat putus asa, selalu ada seseorang yang lebih kuat darimu. Aku terlalu percaya diri, aku pantas untuk mati di sini. Tapi sebelum aku mati, bolehkah kau menjawab pertanyaan yang aku miliki? Oh, Bai Ningbing menatap Yevan, menilainya saat dia berkata dengan jelas, kau cukup berani, hanya sedikit yang bisa begitu teguh menghadapi kematian. Baiklah, lanjutkan, aku ingin bertanya, orang macam apa iblis hitam itu? Yevan menanyakan pertanyaan terdalam di hatinya. Bai Ningbing mengerutkan kening, selama ini dia selalu memasang ekspresi dingin, tetapi perubahan ekspresinya ini menunjukkan bahwa dia tidak tenang di dalam. Dia, Bai Ningbing menatap bulan di langit, menunda kata-katanya. Yevan fokus, mendengarkan dengan penuh perhatian. Tetapi Bai Ningbing menunjukkan tatapan mengejek dan dingin di matanya. Yevan menatap dengan mata terbuka lebar, dia langsung membeku menjadi es. Bai Ningbing menatap langit malam dan bulan yang cerah, setelah beberapa saat, dia menarik kembali tatapannya dan berjalan pergi. Di belakangnya,
Seluruh tubuh Ye Fan membeku dalam es transparan, dia mati. Para iblis itu terdiam, mereka seperti jangkrik yang ketakutan. Tetapi Bai Ningbing hanya mengambil beberapa langkah ketika aura hitam aneh muncul di belakangnya, menyebabkan rambut keperakannya berkibar di udara. Oh, mata biru Bai Ningbing menyusut menjadi seukuran jarum pentul, dia berbalik dan menyadari bahwa 4 sosok tiba-tiba muncul di belakang Ye Fan secara tiba-tiba. Di antara mereka, satu orang memiliki penampilan yang buruk, dia adalah zombie abadi, meletakkan lengannya di bahu Ye Fan. Dia menggunakan jurus pembunuh abadi, aura aneh yang dirasakan Bai Ningbing sebelumnya berasal dari jurus itu. Rambut Bai Ningbing berdiri, niat bertarungnya meningkat ke puncaknya saat ini. Aura Gu abadi meledak dari tubuhnya, tak lama kemudian, tubuhnya mulai berubah, jakunnya muncul, tubuhnya tumbuh lebih tinggi, dadanya yang lembut dan montok menyusut dan menjadi dada pria berotot, wajahnya berubah menjadi satu dengan penampilan seperti belati yang tajam. Hehehe, Bai Ningbing, lubang hantu milikmu diberikan kepadamu oleh Sekte Bayanganku. Lubang itu dapat menekan tanda dao jalur transformasi di dalam dirimu dan mengembalikanmu ke tubuh laki-lakimu. Lubang itu juga dapat membuatmu menjadi abadi palsu dan memiliki esensi abadi anggur hijau. Kau akan dapat memurnikan dan menggunakan Gu abadi. Tapi sekarang, kau ingin menggunakan lubang hantu ini untuk melawanku. Ying Wuxie terkekeh. Anggota Sekte Bayangan. Bai Ningbing menyipitkan matanya, cahaya dingin yang berbahaya bersinar di matanya. Saat dia mengatakan itu, Ye Fan dihidupkan kembali oleh Ying Wuxie. Es di sekitar tubuhnya telah berubah menjadi air, dia duduk di tanah dengan lemah, terengah-engah dengan ekspresi pucat. Perasaan hidup dan mati, dia bisa merasakan sepenuhnya apa itu kengerian yang sebenarnya. Kondisi mentalnya sangat terpengaruh, dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kau tidak bisa membunuh orang ini. Ying Wuxie menatap Ye Fan dengan jelas. Dia memiliki Gu abadi inspeksi keberuntungan, dia bisa melihat keberuntungan Ye Fan yang melimpah. Sejak mereka melarikan diri dari Laut Timur, dia bersembunyi di dalam lubang abadi Sinu, merancang metode untuk menghadapi jurus pembunuh investigasi Fang Yuan. Meskipun tidak banyak yang berhasil, setelah Ying Wuxie melihat Ye Fan, dia bisa merasakan resonansi dalam keberuntungan mereka, dia tahu bahwa keberuntungan mereka saling terkait. Fang Yuan adalah pemilik Spring Autumn Cicada dan merupakan alat kehendak surga, dia kembali dari masa depan dan tahu siapa yang memiliki keberuntungan besar. Membunuh Ye Fan akan merusak keberuntunganku sendiri. Petik 2. Adapun Bai Ningbing, dia berada di bawah perjanjian aliansi Sekte Bayangan, aku tidak takut dia akan berbalik melawan kita. Dia juga memiliki salah satu dari 10 fisik ekstrim, dia akan sangat berguna dalam menyelamatkan tubuh utamaku. Ying Wuxie memikirkan hal ini, sementara dia tiba-tiba mengeluarkan Gu Fana peringkat 5. Ular abadi bentuk putih. Bai Ningbing menerimanya dengan ekspresi bingung, dia mengenali cacing Gu ini yang telah meninggalkan kesan yang kuat padanya. Ini adalah petunjuk penting dalam taruhan lama Heaven Surveying Five Xiangs. Bai Ningbing, kamu adalah keturunan terakhir Bai Xiang, kamu memiliki status yang tepat untuk berpartisipasi dalam taruhan ini. Ying Wuxie berkata perlahan. Bai Ningbing terdiam sebelum bertanya, inikah alasan mengapa Sekte Bayanganmu berencana untuk menjeratku? Ying Wuxie tidak menjawab, dia hanya bergerak saat meninggalkan tempat ini. Hei Loulan, Sinu, dan Tai Bai Yun Seng mengikutinya dari dekat. Bai Ningbing menggertakkan giginya, dia menahan cahaya dingin di matanya saat dia mengikuti mereka. Ye Fan tertinggal di belakang, berlutut di tanah dengan lengan menopangnya, menghentikannya dari pingsan saat dia terengah-engah. Adapun para Gu Master jalur iblis itu, mereka semua seperti patung, ketika angin bertiup, mereka berubah menjadi lumpur hitam busuk. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Dataran Utara, menjadi gundukan naga. Tuan, Anda datang untuk membantu kami, Sekte Chu kami sangat berterima kasih. Seorang Gu Immortal jalur kekuatan menyapa Fang Yuan dengan hormat. Fang Yuan mengangguk, menatap orang itu. Sebelum bertemu Fang Yuan, untuk mendapatkan makna sebenarnya dari Reckless Savage dan meningkatkan level pencapaian jalur kekuatannya, Chudu telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk memelihara Gu Master Fana, untuk membantu mereka menjadi Gu Immortal. Seiring berjalannya waktu, ia memperoleh sejumlah besar Gu Immortal jalur kekuatan. Chudu memperlakukan mereka sebagai murid,
dan dengan santai membuat sebuah sekte, menamakannya Sekte Chu. Meskipun Chudu memelihara para Dewa Gu jalur kekuatan ini, itu bukanlah tujuannya. Jalur kekuatan sedang menurun, dan para Dewa Gu jalur kekuatan ini kekurangan Dewa Gu, mereka bukanlah ancaman. Fang Yuan menilai sambil menatap gundukan naga di depannya. Gundukan ini pendek dan datar, tidak tampak menakjubkan, tetapi itu adalah tanah keberuntungan sejati. Di gundukan naga, ada banyak tanda dao jalur transformasi. Tanda dao jalur transformasi ini dapat memungkinkan makhluk hidup yang tinggal di sini untuk berubah menjadi binatang naga. Ada sejumlah besar gu naga yang diproduksi di sini sebelumnya, seperti gu naga emas, gu naga air, gu naga bumi, gu cakar naga, gu napas naga, gu mutiara naga, dan sebagainya. Sayangnya, setelah suku Hei hancur, tempat ini dijara oleh beberapa Dewa Gu. Namun dalam beberapa bulan terakhir, suku Baizu mengambil alih dan mulai berkembang, mengirim Dewa Gu untuk menjaga gundukan naga, mengalokasikan sumber daya untuk membangunnya kembali, dan mengembalikannya ke keadaan semula yang mulia. Ini adalah salah satu titik sumber daya penting suku Baizu. Saya sudah menyelidiki dengan jelas, tempat ini awalnya dijaga oleh tetua tertinggi keempat suku Hei. Namun, perkembangan yang telah ia buat di sini diambil alih oleh para Dewa Gu suku Baizu, yang sudah tidak ada lagi. Hehe, tetua tertinggi keempat suku Hei memiliki tingkat kultivasi peringkat 7. Namun, Dewa Gu suku Baizu yang dikirim ke sini hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 6, ada baiknya kita bertindak, kita akan menyerang tempat ini. Semua orang sudah siap, kita tinggal menyerang dan bertarung di pertempuran pertama. Selama kita memberikan pukulan telak pada suku Baizu, itu pasti akan membuat Dewa Langit Baizu waspada. Dan menyerah pada Gua Surga Heifan, kembali untuk menjaga wilayahnya. Para Dewa Gu Sekte Chu terus berbicara, merasa bersemangat. Jika Dewa Langit Baizu masih seorang kultivator tunggal seperti sebelumnya, Chudu mungkin sudah menyerah untuk mempertahankan Gua Surga Heifan. Namun sekarang setelah ia mengambil alih suku Hei dan menciptakan kekuatan super jalur kebenarannya sendiri, meskipun wilayahnya berkembang pesat, ia memperoleh kelemahan. Kekuatan dan kelemahan di dunia ini bersifat relatif. Seperti di masa lalu, ketika aliansi zombie membalas dendam pada leluhur tua Suehu, iblis langit berkobar tidak berani melawannya secara langsung, tetapi mereka berusaha mengganggu Dewa Gu jalur iblis gunung bersalju, menjarah material abadi mereka dan merusak koleksi mereka. Tak lama kemudian, leluhur tua Suehu tidak tahan lagi, ia harus menyerah pada aliansi zombie. Chudu memiliki otak dan otot, taktiknya dalam menghadapi Dewa Langit Baizu jelas merupakan yang terbaik. Namun, efek sebenarnya akan bergantung pada seberapa banyak kerusakan yang dapat dilakukan oleh Dewa Gu jalur kekuatan Fang Yuan dan Sekte Chu Dataran Utara, di luar Become Dragon Mound. Jalur kekuatan Gu Immortal dari Sekte Chu melanjutkan, tidak mudah untuk mendapatkan informasi tentang Gu Immortal ini dari suku Baizu. Gu Immortal mereka semua tinggal di dalam Gua Surga Dewa Surgawi Baizu, mereka jarang berpindah-pindah di dataran utara. Ternyata, ketika dia masih berbicara, Fang Yuan sudah terbang keluar. Cepat, kembali, rencana pertempuran kita belum ditetapkan. Jangan gegabah, kita mungkin memiliki 2 orang di pihak kita sementara musuh sendirian, tetapi mereka memiliki keuntungan teritorial. Become Dragon Mound memiliki serangkaian formasi Gu yang dapat memungkinkan mereka untuk bertahan. Selama mereka bertahan sebentar, akan ada aliran bala bantuan yang tak ada habisnya dari suku Baizu. Gu Immortal Sekte Chu dengan cepat mentransmisikan, dia sangat panik. Fang Yuan tidak membalasnya, dia terbang ke udara dan berseru, suku Baizu, keluarlah, Sekte Chu ku akan mengambil alih Become Dragon Mound. Sekte Chu apa? Aku tidak pernah mendengarnya. Beraninya kau membuat keributan di suku Baizuku. Seorang Dewa Gu muda muncul di Become Dragon Mound, menunjukkan kemarahan yang hebat. Kita akan hancur. Dewa Gu Sekte Chu memegang kepalanya di tangannya, menunjukkan ekspresi kalah dan sedih. Mengapa Tuan menemukan orang seperti itu? Dia terlalu gegabah, dia terlalu gegabah. Situasinya baik sebelumnya, desah. Dia menggelengkan kepalanya terus-menerus. Saat ini, mereka tidak punya pilihan selain menyerang dengan kuat. Dewa Gu Sekte Chu akan muncul, ketika Fang Yuan menyerang. Ledakan, sebuah tangan raksasa terbang keluar, menghancurkan udara seperti gunung yang megah, itu memiliki aura yang luar biasa. Baik itu Dewa Gu Sekte Chu atau Dewa Gu suku Baizu, mereka menatap dengan ekspresi tercengang pada gerakan ini.
Dewa Gu Baizu adalah yang pertama bereaksi, dia menjerit, kekuatan pertempuran peringkat 7. Kau, seorang senior yang berpura-pura lebih lemah, tidakkah kau malu? Mengatakan demikian, dia dengan panik mengaktifkan formasi Gu Defensive Become Dragon Mount. Setelah mengaktifkan formasi Gu, Become Dragon Mount bersinar dalam lapisan cahaya terang, seluruh Become Dragon Mount diselimuti olehnya. Fang Yuan mendengus, tangan raksasa jalur kekuatan mengabaikannya, menghantam formasi. Bam, tangan raksasa jalur kekuatan memiliki kekuatan yang luar biasa, kemanapun ia pergi, formasi Gu runtuh tanpa perlawanan. Itu bahkan tidak bisa bertahan selama 5 napas waktu, formasi Gu Defensive Become Dragon Mount dihancurkan oleh Fang Yuan, itu menjadi sangat rusak. Baizu Gu Immortal memiliki ekspresi pucat, dia hanya peringkat 6, melihat kekuatan Fang Yuan, dia tidak berani tinggal, dia tidak berbicara, dan langsung bergegas pergi. Fang Yuan tidak mengejarnya, dia terbang ke langit di atas Become Dragon Mount. Become Dragon Mount hancur total, tetapi tidak apa-apa. Fang Yuan memiliki pemandangan seperti sebelumnya, Immortal Gu. Namun, dia tidak bisa menggunakannya di depan orang lain. Jadi, Fang Yuan menggunakan Immortal Gu lainnya. Menarik gunung, gemuruh. Di bawah tatapan terkejut Chusek Gu Immortal, seluruh Become Dragon Mount ditarik oleh Fang Yuan, sebelum dia membuka pintu masuk lubang abadi dan memasukkannya ke dalam. Dia benar-benar mengambil Become Dragon Mount sepenuhnya. Gu Immortal Chusek tergagap, dia benar-benar tidak koheren. Pada titik ini, dia akhirnya menyadari kata-kata Fang Yuan sebelumnya benar, dia tidak melebih-lebihkan untuk meningkatkan moral. Junior memberi hormat kepada senior. Chusek Gu Immortal menundukkan kepalanya, terbang ke udara saat dia menyapa Fang Yuan lagi. Dia sangat berhati-hati, dalam keadaan gugup. Fang Yuan mengungkapkan aura Gu Immortal peringkat 6, tetapi Chusek Gu Immortal sangat curiga terhadapnya. Dia merasa bahwa Fang Yuan adalah salah satu dari para ahli senior hebat yang memiliki minat aneh untuk berpura-pura lemah. Fang Yuan tersenyum tipis, melihat ke arah gua surga Heifan. Dia tidak melakukan apapun lagi. Tindakan ini sangat besar, suku Baizu pasti akan bertindak cepat, membalas dendam dengan seluruh kekuatan mereka. Mundur sekarang adalah pilihan yang paling aman. Dia sudah mendapatkan Become Dragon Mount. Adapun Gu Immortal suku Baizu, hanya ada beberapa dari mereka tidak dapat dibunuh. Tidak apa-apa untuk membunuh Gu Immortal suku Hei, tetapi membunuh Gu Immortal suku Baizu akan benar-benar membuat marah Dewa Surgawi Baizu. Itu bukan keputusan yang bijaksana. Segera, berita bahwa suku itu diserang menyebar ke telinga Dewa Surgawi Baizu. Oh, sepertinya kekuatan Cudu tidak kecil. Dewa Surgawi Baizu terkejut. Total 8 Gu Immortals, semuanya dari jalur kekuatan. Cudu, kamu memiliki beberapa rencana dan motif yang sangat tersembunyi. Dewa Surgawi Baizu menyipitkan mata, berbicara dengan nada yang menakutkan. Dewa Gu peringkat 8 ini harus mengakui, dia telah meremehkan Cudu. Dia tidak hanya meremehkan Cudu, dia juga meremehkan kekuatannya. Begitu berita itu tersebar, seluruh dunia Dewa Gu Dataran Utara akan terguncang. Tidak ada yang menyangka bahwa Cudu akan mengumpulkan sekelompok orang seperti itu di sekelilingnya. Namun, jika kau ingin aku mundur seperti ini, kau hanya meremehkanku, Dewa Langit Baizu. Dewa Langit Baizu tidak goyah sama sekali, dia terus bertahan, mempertimbangkan segala macam cara untuk mencoba dan memasuki surga Gua Heifan. Seperti yang diharapkan, begitu informasi tersebar, dunia Gu Immortal Dataran Utara yang baru saja tenang kembali riuh. Suku Baizu diserang oleh kekuatan yang tidak diketahui, mereka menderita kerugian besar, kehilangan sejumlah poin sumber daya. Kerugian terbesar adalah Become Dragon Mount, daerah itu berubah menjadi lubang raksasa. Suku Baizu seperti singa yang marah, mereka memamerkan taring dan cakarnya, ingin membalas dendam. Namun, Gu Immortal Sekte Chu datang dan pergi dengan cepat, dengan taktik pertempuran yang dijalankan dengan baik, mereka tidak kehilangan satu pun anggota. Beberapa hari kemudian, Fang Yuan melihat laporan pertempuran di tanah terberkati Langya. Ini berarti, bahaya Gua Surga Heifan belum teratasi. Lagi pula, kali ini, meskipun Sekte Chu menyerang dengan kekuatan penuh, menyebabkan keributan besar, suku Baizu tidak menderita kerugian besar. Kerugian terbesar adalah Become Dragon Mount,
Sisa area awalnya cukup rusak, mereka belum sepenuhnya pulih. Dan karena para Dewa Gu jalur kekuatan ini memiliki sedikit Dewa Gu, kekuatan tempur mereka rendah, mereka hanya dapat menyebabkan sedikit kerusakan. Secara keseluruhan, keributan itu lebih besar daripada efeknya. Tidak heran Dewa Langit Bai Zu dapat menahannya dan terus menyerang Gua Surga Hei Fan tanpa kembali. Dengan cara ini, situasinya menemui jalan buntu. Perebutan kepemilikan Gua Surga Hei Fan terbagi menjadi dua medan perang. Yang satu adalah Cudu yang mempertahankan Gua Surga Hei Fan, sementara Dewa Langit Bai Zu mencoba menyerbunya. Cudu sangat pasif, karena Dewa Langit Bai Zu yang memiliki inisiatif. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Yang lainnya adalah Sekte Chu yang menyerang wilayah suku Bai Zu. Sekte Chu memiliki inisiatif, sementara suku Bai Zu harus bertahan. Singkatnya, pihak Cudu lebih lemah. Fang Yuan menghela napas. Penguasa surgawi Bai Zu dengan tingkat kultivasi peringkat 8 jauh lebih kuat. Alasan mengapa dia tidak dapat menunjukkannya adalah karena dia mencoba menyerang surga gua dari Dewa Gu peringkat 8 yang bahkan lebih kuat. Dewa Gu dengan lebih banyak tanda dao akan menghadapi lebih banyak kesulitan dalam memasuki tanah terberkati atau surga gua. Dewa Gu peringkat 8 bahkan tidak dapat memasuki tanah terberkati. Jika mereka mencoba, seluruh tanah terberkati akan meledak karena melebihi kapasitasnya. Dan meskipun suku Bai Zu baru saja terbentuk, suku itu tidak memiliki fondasi yang lemah. Suku itu menerima banyak anggota suku Hei, kekuatan gabungannya melebihi Sekte Chu. Sekte Chu dapat memperoleh keuntungan pertama kali karena melancarkan serangan diam-diam, yang membuat anggota suku Bai Zu lengah. Jika mereka mencoba ini lagi, pihak lain akan waspada, itu akan menjadi kurang mudah dan aman. Pada tingkat ini, ada kemungkinan besar Dewa Langit Bai Zu akan mengambil alih Gua Surga Hei Fan, namun, Cudu masih memiliki kartu trufnya. Fang Yuan memutuskan untuk menunggu dan melihat. Beberapa hari kemudian, seluruh Sekte Chu khawatir tentang keselamatan Cudu, mereka ingin melancarkan serangan lain dan mengundang Fang Yuan. Fang Yuan menolak mereka, memberitahu mereka untuk tidak bertindak gegabah. Sekte Chu tidak mendengarkan Fang Yuan, tetapi segera, Cudu mengirim surat untuk menahan mereka. Meskipun Cudu diserang oleh Dewa Gu peringkat 8, dia memiliki pikiran yang jernih, dia dapat melihat situasi dan menilainya dengan akurat. Langkah ini sangat strategis. Dia mempertahankan fondasi Sekte Chu. Situasinya kembali menemui jalan buntu. Selanjutnya, itu akan tergantung pada bagaimana Cudu bereaksi. Fang Yuan tidak percaya bahwa Dewa Dominasi yang agung akan berhenti di sini. Dia melupakan masalah ini untuk sementara waktu. Bencana duniawi kelima telah berakhir, fokusnya adalah mengembangkan bukaan abadi miliknya. Setelah mengambil Become Dragon Mound, Mini Southern Border memperoleh gunung bernama lainnya. Meskipun Become Dragon Mound tidak terlihat menakjubkan, namun memiliki fondasi yang dalam, berhasil menggulingkan gunung suksesi abadi, menjadi gunung paling berharga kedua setelah Gunung Lima Cahaya. Di gurun barat Mini, terdapat rawa gelap yang busuk, dipenuhi dengan tanda dao jalur gelap. Fang Yuan telah menggunakan cukup banyak Gu kehendak diri untuk sepenuhnya membersihkan kehendak surga yang tersisa di dalamnya. Selain itu, di Laut Timur Mini, terdapat danau darah baru yang terisolasi dari laut luar. Danau darah ini memiliki darah binatang buas dan Gu abadi yang ditambahkan oleh Fang Yuan. Aset darah Gu abadi ditempatkan di dalamnya, mengambang di dalam danau darah. Gu abadi ini telah digunakan secara berlebihan oleh Fang Yuan dalam bencana sebelumnya, rusak parah. Oleh karena itu, ia ditempatkan di sini, pulih perlahan. Fang Yuan menggunakan akal ilahinya dan melihatnya, menyadari bahwa aset darah Gu abadi masih cukup jauh dari pemulihan penuh. Namun, Gu abadi jalur darah ini sudah dapat dianggap mudah disembuhkan. Gu abadi lainnya akan memerlukan metode penyempurnaan paralel untuk pulih. Tidak hanya kesulitannya yang tinggi, risikonya juga akan tinggi. Di antara tanda dao milikku, yang paling cocok untukku adalah tanda dao jalur darahku yang banyak. Namun, aku hanya punya satu Gu abadi. Aset darah, jika aku bisa memurnikan Dewa Darah. Rencana Fang Yuan untuk memurnikan Dewa Darah telah berlangsung selama beberapa waktu. Di dalam tanah terberkati Langya, benua rambut putih, benua rambut kuning, dan benua rambut hitam telah berperang selama bertahun-tahun. Bertahanlah, kalian harus bertahan, bala bantuan kami sudah tiba.
Teriak pemimpin Gu Master berambut hitam, berusaha meningkatkan moral. Di medan perang ini, hanya sebagian kecil pasukan berambut hitam yang tersisa, sisanya ditempati oleh pasukan sekutu berambut putih dan berambut kuning. Gu Master berambut hitam bertempur dengan gagah berani, tetapi pasukan mereka terbatas, jumlahnya semakin sedikit. Krok, tepat pada saat ini, suara kodok yang berkokok bergema di medan perang seperti guntur. Wus wus wus, gelombang besar mengalir, menyapu medan perang, kemanapun ia pergi, pasukan berambut putih dan berambut kuning yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Seketika, pasukan sekutu menderita kerugian besar. Gu Master peringkat 5 berambut hitam. Oh tidak, itu kodok Gu Master Fang Zheng. Pasukan sekutu berambut putih dan kuning berada dalam kekacauan. Kita diselamatkan, itu Fang Zheng. Gu Master berambut hitam memiliki emosi yang rumit. Di bawah tatapan semua orang, Fang Zheng berdiri di belakang River Swallowing Toad. Dia mengenakan jubah biru, memasuki medan perang dengan derasnya arus pasang surutnya. Gemuruh, dia tiba-tiba menyerang, serangannya sangat kuat, mengamuk di medan perang, kemanapun dia pergi, pasukan jatuh di atas kuda mereka, pasukan sekutu dibuat kacau olehnya. Akhirnya kau menjadi ahli yang kuat. Di ketiga benua, kekuatanmu saat ini setidaknya 10 besar. Fang Yuan dengan sengaja memuji kehendak palsunya dalam benaknya. Fang Zheng menjawab dengan lugas, dengan pertumbuhan yang cukup terakumulasi, itu terjadi secara alami. Tahun-tahun terakhir ini, dia membunuh tanpa ampun. Di bawah tekanan hidup dan mati, dia perlahan-lahan memahami emosi Fang Yuan ketika dia membantai klannya. Dia tidak punya pilihan, kau yang mati atau aku yang mati. Fang Zheng masih belum bisa memaafkan Fang Yuan, tetapi dia mengerti alasan mengapa dia melakukannya. Kebenciannya yang mendalam telah memudar perlahan seiring berjalannya waktu, setelah kehendak palsu Fang Yuan membantunya lolos dari bahaya berkali-kali. Lari, kita bukan tandingan Fang Zheng. Segera, pasukan Master Gu berambut putih dan kuning yang bersekutu itu pecah. Fang Zheng tidak berbicara dengan Master Gu berambut hitam, dia membersihkan medan perang dan pergi. Meninggalkan Master Gu berambut hitam yang menatapnya dengan ekspresi rumit saat dia pergi. Jadi dia adalah Master Gu manusia yang dikabarkan itu. Hebat, dalam sekejap mata, kemenangan telah ditentukan. Sayangnya, dia menyinggung para petinggi, dan dia bukan orang yang berbulu, tidak peduli seberapa besar kontribusinya, dia hanya bisa mencapai tahap ini. Meskipun aku berterima kasih padanya, demi masa depanku sendiri, aku harus menjaga jarak darinya. Tanah yang diberkati Langya. Setelah menerima surat wasiat palsu, Fang Yuan memiliki ekspresi pengertian. Oh. Sepertinya Fang Zheng akan segera siap, tetapi resep Dewa Darah belum selesai. Haruskah aku mengalihkan sebagian energiku untuk ini? Awalnya, menurut rencana Fang Yuan, dia akan menggunakan cahaya kebijaksanaan untuk menyimpulkan resep Dewa Darah. Itu adalah cara tercepat. Tetapi cahaya kebijaksanaan tidak dapat digunakan sekarang. Fang Yuan mungkin juga menyimpulkannya sendiri, akan lebih cepat dengan cara ini daripada mencoba menggunakannya lagi. Tetapi memikirkannya, Fang Yuan menyerah pada pilihan yang memikat ini. Pertama, dia memiliki warisan sejati jalur waktu Hei Fan, dia tidak kekurangan metode, memurnikan Dewa Darah hanyalah lapisan gula pada kue. Di sisi lain, jalur darah tidak berjalan dengan baik pada periode saat ini. Begitu dia menggunakannya, dia akan dikejar oleh semua jenis Dewa Gu. Dari sudut pandang Fang Yuan, perang kacau 5 wilayah adalah waktu terbaik untuk menampilkan jalur darah lagi. Sejak dia mengambil Become Dragon Mount, hari-hari terakhir ini, Fang Yuan telah menunggu Chudu untuk bertindak sambil berkultivasi dengan tekun. Keuntungannya mulai menurun, karena sejumlah besar sumber daya di surga Gua Hei Fan telah dijual olehnya. Banyak sumber daya di Gua Surga Hei Fan tidak dapat tumbuh di aperture abadi kedaulatan Fang Yuan, ia hanya dapat menjualnya dan menukarnya dengan hal-hal yang ia butuhkan. Dengan cara ini, keuntungannya meningkat pesat. Tetapi ini adalah sumber daya yang tidak dapat diisi ulang, setelah beberapa bulan, ia kehabisan semuanya. Meskipun Fang Yuan mendapatkan banyak batu esensi abadi, ia juga menggunakan banyak dari mereka. Bencana duniawi setiap 2 bulan terlalu sering terjadi. Dan baru-baru ini, Fang Yuan telah bertarung di Gua Surga Hei Fan, Laut Timur, dan Become Dragon Mount, ia menggunakan peringkat 7 Gu abadi, sehingga pengeluaran esensi abadi anggur hijaunya sangat besar. Dan karena ia sedang mengembangkan aperture abadinya, ia telah berinvestasi banyak di dalamnya.
Batu esensi abadinya datang dan pergi seperti sungai yang mengalir, meskipun jumlahnya sangat besar, ia tidak memiliki banyak yang tersisa untuk disimpan. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat membuatku tumbuh dengan cepat adalah menggunakan cahaya kebijaksanaan setelah menyelesaikan perangkap jalur jiwa di tubuh zombie abadi milikku. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Selain itu, aku dapat memperoleh metode jalur informasi untuk menyelesaikan perjanjian aliansi yang kumiliki. Itu akan membuatku dapat menghadapi berbagai kekuatan dan hubungan dengan lebih bebas, aku akan dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Aku juga dapat naik ke peringkat 7 dan memperoleh saripati abadi kurma merah, itu akan sangat mengurangi pengeluaranku, dan memberiku pertumbuhan kualitatif. Fang Yuan menyadari pilihannya, tetapi itu tidak berarti dia dapat dengan mudah berhasil melakukannya. Dia berada di jalan buntu dalam kultivasinya. Kecuali jika dia mengalami pertemuan yang tidak disengaja, dia hanya dapat melewati rintangan ini secara perlahan. Tetapi bagaimana pertemuan yang tidak disengaja dapat datang kapanpun dia menginginkannya. Bahkan jika itu terjadi, Fang Yuan harus waspada apakah itu bagian dari rencana kehendak surga. Fang Yuan menghabiskan 2 jam untuk mengolah jiwanya. Di waktu yang tersisa, dia akan menggunakan Gu Abadi Alis Pedang untuk meningkatkan jumlah tanda dao jalur pedangnya, atau pergi ke dunia luar dan menggunakan Gu Abadi Mata Bintang untuk memurnikan bintang-bintang di surga hitam. Selain itu, dia harus menghabiskan banyak upaya dalam melatih gerakan pembunuh jalur waktunya, untuk mendapatkan lebih banyak kemahiran untuk menggunakannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Dia, terutama bekerja untuk mengembangkan bukaan abadinya. Ngomong-ngomong, pengaturan tahap awal bukaan abadi berdaulat belum selesai. Alasannya adalah dia memiliki terlalu banyak Gu abadi. Agar dia bisa mandiri dan tidak bergantung pada dunia luar, dia perlu bergantung pada produksi di bukaan abadi berdaulatnya untuk memberi makan semua Gu abadinya. Pada saat itu, pengembangan tahap awalnya akan selesai. Sayangnya, Fang Yuan memiliki banyak Gu abadi tingkat 8, dia baru saja mulai mengumpulkan makanan Gu sikap dan Gu abadi pedang kebijaksanaan, belum ada tindak lanjut. Dia tidak punya pilihan, ini adalah batasnya. Setiap hari, dia memanfaatkan setiap detik sebaik-baiknya. Dia sangat pelit dalam penggunaan waktunya untuk tujuan tertentu, tetapi waktu dan energinya terbatas. Fang Yuan hanya bisa berpikir dengan hati-hati sebelum mengolah aspek terpenting yang telah dipilihnya. Kerja keras seperti itu menyebabkan Fang Yuan meningkat pesat. Hampir setiap hari, dia membuat kemajuan besar. Apertur abadi yang berdaulat menentang surga itu sendiri, kerja keras Fang Yuan tidak manusiawi, dia kejam terhadap orang lain, tetapi bahkan lebih ketat dan lebih kejam terhadap dirinya sendiri. Dengan kedua elemen ini, perkembangan apertur abadinya pesat, kekuatan Fang Yuan terus meningkat. Setengah bulan berlalu seperti ini, sampai Fang Yuan akhirnya menerima surat Cudu. Dalam surat itu, Cudu mengundang Fang Yuan untuk membantu. Begitu mereka berhasil, dia akan membayar Fang Yuan dengan sangat besar. Cudu berbicara dengan sangat sopan dan rendah hati, hampir seolah-olah dia lupa bahwa Fang Yuan adalah sekutunya. Cudu bisa mengendalikan dirinya begitu lama, itu sungguh luar biasa. Baiklah, aku akan pergi. Fang Yuan sudah siap secara mental sejak lama, dia segera pergi. Sehari dan semalam kemudian, dia tiba di lokasi pertemuan rahasia. Ketika dia sampai, banyak Dewa Gu telah tiba. Senior, Anda telah tiba. Orang yang datang untuk menyambut Fang Yuan adalah Dewa Gu Sekte Chu yang telah pergi bersama Fang Yuan untuk menghancurkan Become Dragon Mound. Izinkan saya untuk memperkenalkan, ini adalah para ahli yang telah dipanggil oleh guru untuk bala bantuan. Ini adalah senior Hao Zhen. Hao Zhen memiliki penampilan seperti pria parubaya, dia memiliki janggut dan tubuh berotot, dia mengangguk pada Fang Yuan. Ini adalah senior Chou Laowu. Dewa Gu Sekte Chu melanjutkan. Chou Laowu memiliki wajah yang tampak suram, tubuhnya kurus dan kering, punggungnya bungkuk, dia tersenyum pada Fang Yuan dengan gigi kuningnya yang tidak rata, penampilannya sangat jelek. Ini adalah senior Li Sichun. Dewa Gu Sekte Chu berkata dengan tatapan menghindar. Dewa Gu ini cukup unik. Dia memiliki wajah persegi, dengan alis tebal dan mata besar, pangkal hidungnya sangat tinggi, dadanya memiliki rambut hitam tebal yang terekspos. Dia adalah seorang pria tetapi dia mengenakan rok bermotif bunga. Melihat Fang Yuan, matanya bersinar terang saat dia menarik rok bermotif bunganya, berkata dengan menggoda, "Ya ampun,
dia adik kecil yang tampan. Dewa Gu Sekte Chu bergidik, dia segera bergerak melewati orang ini, tiba di Dewa Gu terakhir. Ini adalah Dewa Wang Senior. Immortal Wang bertubuh pendek, hidungnya merah dan matanya berbentuk segitiga, menatap Fang Yuan sambil berkata, kami sudah memperkenalkan diri, kamu yang terakhir di sini, mengapa kamu tidak memperkenalkan diri kepada kami? Fang Yuan tersenyum polos, tidak banyak yang bisa kukatakan, aku hanya seorang kultivator tunggal. Kamu bisa memanggilku Liu Guanyi. Liu Guanyi. Chu Sekgu Immortal dengan cepat mengingat nama ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama Fang Yuan, karena dia dengan mudah mengusir Gu Immortal suku Bai Zhu dan bahkan mengambil Become Dragon. Maun, dia telah mengembangkan minat dan rasa ingin tahu yang kuat pada Fang Yuan, dan bahkan sedikit kekaguman. Faktanya, dia bukan satu-satunya, Chu Sekgu Immortal lainnya juga sangat memperhatikan Fang Yuan. Bagaimanapun, mereka terutama mengolah jalur kekuatan. Kekuatan pertempuran jalur kekuatan Fang Yuan sangat besar, di dunia ini di mana jalur kekuatan menurun, dia seperti mercusuar harapan mereka yang bersinar. Liu Guanyi, Hao Zhen bergumam, tampaknya mencoba mengingat nama ini. Yang lain juga mengukir nama ini dalam-dalam di benak mereka. Diundang oleh Chudu, dan berani berhadapan dengan Dewa Langit Bai Zhu, dia jelas bukan orang biasa. Hao Zhen dan yang lainnya memiliki tingkat kultivasi peringkat 7. Tentu saja, Fang Yuan saat ini menggunakan wajah yang dikenalnya, dia juga memancarkan aura peringkat 7. Liu sayang, ku dengar kau mencabut seluruh gundukan menjadi naga dan membawanya pergi. Kau sangat cakap, Li Sichun tertawa dengan cara yang menggoda, mendekati Fang Yuan. Semua makhluk abadi merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Fang Yuan tidak tergerak, dia menatap Li Sichun dengan ekspresi dingin, dia berkata dengan jelas, menjauhlah dariku. Hati para makhluk abadi yang diundang lainnya bergetar. Fang Yuan memancarkan jejak niat membunuh yang dalam yang menusuk tulang, semua makhluk abadi yang diundang ini adalah orang-orang yang berpengetahuan luas, mereka langsung tahu bahwa orang ini adalah seorang penjahat yang telah membunuh banyak orang dan dipenuhi dengan kekejaman. Para Dewa Gu Sekte Chu di sekitar mereka hanya memiliki sedikit pengalaman, mereka tidak dapat merasakan sifat Fang Yuan yang ganas. Dewa Gu yang melakukan perkenalan untuk Fang Yuan sebelumnya berkata, menurut pengaturan guru, kami Dewa Gu Sekte Chu memiliki kekuatan tempur yang rendah, kami tidak akan berpartisipasi. Kami akan mengandalkan kalian para senior, begitu kami berhasil, guru pasti akan memberi kalian kompensasi yang baik. Ceritakan kepada kami tentang rencana pertempuran, kata Dewa Wang. Dewa Gu Sekte Chu mengatakan beberapa hal yang mengejutkan, guru telah menyusun rencana yang meyakinkan. Para senior, kami harap kalian akan bekerja sama dan menyerang tanah terberkati elang besi. Pada saat yang sama, gunung bersalju, puncak pertama. Formasi Gu jalur pemurnian bersinar dalam cahaya keemasan, sangat padat hingga hampir padat, terhampar kokoh di atas puncak gunung salju. Di dalam cahaya, Lady Wan Shou dan leluhur tua Suehu berdiri di depan Ma Hongyun. Lady Wan Shou sangat lelah, dia dengan hati-hati mengeluarkan bola petir. Bola petir itu seukuran kepalan tangan, ada percikan di dalamnya, menciptakan suara gemuruh, bagian luarnya kadang-kadang menonjol, sekilas, orang bisa tahu bola petir ini tidak stabil. Apa yang coba kau lakukan? Tidak, Ma Hongyun berteriak, dia memiliki ekspresi panik, tetapi seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak, dia tidak bisa bergerak. Ini adalah langkah penting terakhir, kata Lady Wan Shou, mendorong bola petir ke arah Ma Hongyun. Bola petir itu dengan cepat menyatu ke dada Ma Hongyun, lenyap seketika. Ahahaha. Ma Hongyun terkena gelombang petir yang dahsyat, tubuhnya bergetar saat dia mengangkat kepalanya, dia berteriak keras dengan seluruh kekuatannya. Wang di sini adalah Wang yang dalam bahasa Cina berarti menggonggong petir menyambar. Ma Hongyun langsung pingsan saat matanya berputar, air liur menetes dari mulutnya. Dia benar-benar kehilangan kesadaran, tetapi tubuhnya masih gemetar hebat. Petir awalnya kuat dan perlahan melemah, hingga menghilang. Ekspresi leluhur tua Suehu tenggelam. Penyempurnaan petir Ma Hongyun gagal. Jika mereka berhasil, mengapa Ma Hongyun masih ada? Dia akan dimurnikan oleh petir, daging dan tulangnya akan hilang, hanya segumpal esensi keberuntungan emas yang tersisa. Nyonya Wan Shou terkesiap, ada pucat di wajah cantiknya. Dialah yang menggunakan penyempurnaan petir pada Ma Hongyun, itu adalah langkah penting dalam menyempurnakan Gu abadi yang menyaingi keberuntungan.
Sekarang setelah dia gagal, Nyonya Wan Shou menderita serangan balik yang hebat, dia terluka. Sayang, leluhur tua Suehu memiliki nada cemas, dia menunjukkan perhatian dalam tatapannya. Nyonya Wan Shou tersenyum padanya dengan ringan, berkata dengan lembut, jangan khawatir, aku bisa menahan tingkat cedera seperti itu. Aku hanya perlu beristirahat selama setengah hari dan aku akan pulih. Leluhur tua Suehu menghela napas, baguslah. Berhenti sejenak, ia melanjutkan, meskipun kali ini kita gagal, tidak apa-apa, ini baru percobaan pertama. Kita sudah menyiapkan banyak bahan penyempurnaan. Petik 2, benar sekali. Nyonya Wan Shou mengakui, meskipun kita pernah gagal sekali, dan harus memulai lagi, formasi jalur penyempurnaan ini mempertahankan banyak keberhasilan kita sebelumnya, penyempurnaan kedua pasti akan berjalan lancar. Biarkan aku beristirahat selama setengah hari, setelah aku pulih, kita akan memulai lagi. Bagaimana penyempurnaan Gu Abadi bisa berhasil pada percobaan pertama? Terutama Gu Abadi peringkat 8, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Di masa lalu, ketika Hei Fan menyempurnakan Gu Abadi yang mengalir seperti air selama bertahun-tahun, ia gagal berturut-turut, ia bahkan kehilangan kepercayaan padanya setelah banyak kegagalan. Karena itu, leluhur tua Suehu dan Nyonya Wan Shou tidak menaruh hati pada kegagalan ini. Mereka sangat percaya diri. Sayang, kenapa terburu-buru? Tidak apa-apa jika kamu beristirahat selama beberapa hari. Kamu mungkin belum tahu, badai lain sedang terjadi di dataran utara. Penguasa langit Baizu dan Chu Du sedang memperebutkan kepemilikan gua surga Heifan. Saat ini, mereka sedang menemui jalan buntu, tetapi aku yakin Chu Du punya rencana cadangan, dia hanya belum menggunakannya. Leluhur tua Suehu tersenyum, menjelaskan detailnya kepadanya. Oh, Lady Wan Shou mendengar ini dan kegembiraan terpancar di wajahnya. Leluhur tua Suehu sedang memurnikan Gu Abadi yang menyaingi keberuntungan, risiko yang terlibat bukan hanya pemurnian Gu Abadi peringkat 8 itu sendiri. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Dataran Utara memiliki Dewa Gu peringkat 8 lainnya. Mereka tidak ingin melihat leluhur tua Suehu memperoleh Dewa Gu peringkat 8 dan menjadi lebih kuat. Karena itu, leluhur tua Suehu harus mengawasi ketat keberadaan peringkat 8 ini. Karena Dewa Langit Baizu sekarang bertarung dengan Chu Du, bagi leluhur tua Suehu, itu adalah hal yang luar biasa. Namun, setelah Nyonya Wan Shou mendengar kata-katanya, dia menggelengkan kepalanya dengan tegas, menolak saran leluhur tua Suehu, aku hanya butuh setengah hari istirahat. Formasi jalur penyempurnaan ini diciptakan oleh Sun Minglu, yang meniru kolam penyesalan. Formasi ini memiliki beberapa fungsi kolam penyesalan, tetapi hanya bisa bertahan selama sehari. Beristirahat setengah hari adalah batasnya, aku perlu menyempurnakan Gu menggunakan sisa waktu. Jadi begitulah, leluhur tua Suehu menyadari, dia berkata dengan sangat khawatir, sayang, ini sulit bagimu. Tidak masalah. Ini adalah hal yang sangat mengasyikkan bagiku untuk dapat menyempurnakan Gu Dewa peringkat 8. Mata Nyonya Wan Shou bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Malam itu, cahaya bulan bersinar di padang rumput, beberapa sosok mendekati tanah terberkati elang besi secara diam-diam. Mereka adalah Fang Yuan, Hao Zhen, Chou Laowu, Li Sichun, dan Wang Abadi. Tanah terberkati elang besi awalnya adalah markas besar suku Hei, tetapi setelah mereka disapu bersih, Dewa Surgawi Baizu mengambil alih dan menjadikannya markas utama suku Baizu. Pada saat ini, tanah terberkati elang besi tersembunyi di ruang hampa, tidak dapat dilihat dari luar. Fang Yuan melirik, hanya untuk melihat bahwa rumput hijau memantulkan cahaya bulan seperti danau, sangat subur. Angin malam bertiup di wajah seseorang, seperti tangan kekasih seseorang. Itu adalah pemandangan yang harmonis, tetapi Fang Yuan dan sesama Dewa Gu dipenuhi dengan niat bertarung, api berkobar di hati mereka. Rencana pertempuran Chu Du membuat Fang Yuan merasa kagum padanya. Chu Du bertahan selama setengah bulan, itu bukan waktu yang singkat. Dia merencanakan secara diam-diam dan mengumpulkan kekuatannya, meledakkannya saat dia menyerang markas musuh. Jika tanah yang diberkati elang besi berhasil direbut, itu akan sangat memengaruhi suku Baizu. Penguasa surgawi Baizu mungkin benar-benar dipaksa untuk kembali dan menyerah pada surga Gua Heifan. Chu Du memang punya otak. Dia memanfaatkan konflik internal suku Baizu. Hao Zhen tersenyum. Hehe, suku Baizu menerima suku Hei.
mereka berasimilasi dengan Dewa Gusuku Hei. Meskipun Dewa Gusuku Hei mengubah nama keluarga mereka menjadi Baizu, mereka memiliki garis keturunan Huang Jin yang asli, mereka dikucilkan. Baru saja, hampir semua Dewa Gusuku Hei dikirim untuk mempertahankan titik sumber daya yang penting, namun para Dewa Baizu Gu tetap berjaga di dalam tanah terberkati elang besi. Chou Laohu menambahkan, karena para Dewa Gu Sekte Chu tersembunyi, mereka dapat menyerang kapan saja. Sumber daya luar suku Baizu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Misi pertahanan jenis ini sangat sulit, jauh lebih berbahaya daripada menjaga tanah terberkati elang besi. Bagaimanapun, formasi Gu di titik-titik sumber daya dibangun kembali setelah dihancurkan sebelumnya. Karena titik-titik ini saling berjauhan, ketika seorang Dewa Gu tunggal mempertahankan satu area, mudah bagi banyak musuh untuk menyerang mereka sekaligus. Chu Sayang benar-benar jenius yang heroik. Aku berpikir sebelumnya, titik sumber daya mana yang harus kita pilih untuk diserang kali ini demi Chu Sayang. Tetapi untuk berpikir bahwa kita akan menyerang tanah terberkati elang besi secara langsung, setiap kali aku memikirkan Chu Sayang, jantungku berdebar kencang. Dia benar-benar menakjubkan. Li Sichun melengkungkan jari-jarinya yang berbunga-bunga sambil mencengkeram dadanya, menunjukkan ekspresi ketertarikan dan kegilaan. Hao Zhen dan Chou Laowu di sampingnya merasakan rambut mereka berdiri, mereka dengan cepat menjauh darinya, sejauh mungkin. Baiklah, kita harus menyerang dengan cepat. Siapa yang punya cara untuk masuk ke tanah terberkati Iron Eagle? Mengapa kau tidak melakukannya? Fang Yuan bertanya dengan dingin. Mata Li Sichun berbinar-binar, Liu kesayanganku sangat keren, aku benar-benar tersentuh. Fang Yuan berkata tanpa ekspresi, pergi sana, mau kan? Li Sichun tersentak, memegang dadanya saat dia mundur beberapa langkah, menggelengkan kepalanya, aku sangat kesal, hatiku hampir hancur. Seolah-olah dia tidak tahan dengan kata-kata mesra Li Sichun, Immortal Wang berdiri. Seperti yang diperkirakan Fang Yuan, di antara mereka, seseorang punya cara untuk masuk ke tanah terberkati dengan cepat. Ini bukan kepercayaan Fang Yuan pada orang-orang asing ini, melainkan kepercayaannya pada Chudu. Dia orang yang cerdas, mengapa dia tidak memikirkan ini saat menyusun rencana untuk menyerang tanah terberkati Iron Eagle? Tenggorokan Immortal Wang mengeluarkan suara, auranya meningkat tajam saat aura cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari tubuhnya. Dengan kilatan terang, Immortal Wang berubah menjadi anjing pemburu raksasa. Anjing pemburu ini berbulu putih seperti salju, memiliki 4 anggota tubuh yang kuat dan kepala yang besar, matanya pucat dan tidak berwarna, tanpa pupil. Li Sichun tersentak saat dia berteriak, ini adalah binatang buas yang tak terlupakan, anjing pemburu surga. Hao Zhen dan Chou Laowu saling memandang, merasa senang dan terkejut. Apakah itu berarti dia memiliki kekuatan tempur peringkat 8? Fang Yuan menggelengkan kepalanya dengan tenang, bahkan jika dia menjadi anjing pemburu surga, dia hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur peringkat 8? Jika dia melakukannya, mengapa Fang Yuan, Hao Zhen, dan yang lainnya perlu datang? Hanya Wang Abadi saja yang bisa menghancurkan tanah terberkati Iron Eagle. Terlebih lagi, jika dia memiliki kekuatan tempur peringkat 8, dia akan terkenal di dataran utara, bagaimana Chudu bisa mengundangnya dengan begitu mudah. Pada saat ini, anjing penelan surga yang berubah menjadi Wang Abadi meledak dengan aura cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya lagi. Aura-aura ini saling terkait, seketika, gerakan pembunuh abadi lainnya disulap. Anjing penelan surga tiba-tiba membuka mulutnya, menggigit ruang di depannya. Ruang bergetar, bayangan terkoyak keluar, memasuki mulut anjing penelan surga. Selanjutnya, teriakan kaget bisa terdengar. Siapa itu? Kamu berani melahap tanah terberkati elang besi kami. Serangan musuh. Seperti cermin yang pecah, celah besar tercipta. Fang Yuan dan yang lainnya bisa melihat pemandangan di dalam tanah terberkati elang besi. Para Dewa Baizu Gu bereaksi cepat, beberapa sosok terbang mendekat, ingin menghalangi Fang Yuan dan yang lainnya. Wang Abadi kembali ke bentuk manusia, berkata dengan lemah, aku harus memulihkan diri, terserah kalian semua sekarang. Melihat wajahnya yang pucat, berubah menjadi binatang buas yang tak terlupakan jelas di luar batasnya, atau mungkin, jurus pembunuh abadi tadi memiliki kelemahan yang kuat. Ledakan, Fang Yuan menghentakkan kakinya, menciptakan lubang besar di tanah. Sebelum Wang Abadi menyelesaikan kata-katanya, dia telah melesat seperti meriam, menyerbu dengan gagah.
Dia adalah orang pertama yang menyerbu, memasuki tanah yang diberkati elang besi. Berani sekali, lihatlah gua abadi kita. Para gua abadi dari suku Baizu menghadapinya, di antara mereka, ada gua abadi peringkat 6 dan 7, mereka menyerang dengan ganas. Fang Yuan mendengus, mendorong dengan tangan kanannya. Dengan suara keras, udara meledak saat tangan raksasa besar menghantam ke arah itu. Melawan serangan dengan serangan, Fang Yuan menunjukkan kekuatan pertempuran yang luar biasa, dia sangat kuat. Tangan raksasa jalur kekuatan menghancurkan lapisan serangan oleh para gua abadi Baizu. Setelah itu, ia terbang menuju para gua abadi Baizu. Tetapi setelah memblokir serangan sebelumnya, tangan raksasa jalur kekuatan tidak memiliki cukup kekuatan yang tersisa. Seorang Dewa Gu Baizu menyerang dengan ganas, dengan suara desisan, jarum emas yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari mulutnya. Dalam sekejap mata, jarum itu menembus lubang yang tak terhitung jumlahnya di tangan raksasa itu, sebelum terbang menuju Fang Yuan. Cahaya dingin bersinar dalam mata gelap Fang Yuan. Pedang lolos dari Dewa Gu. Dalam sekejap, kecepatannya meningkat drastis, dia terbang jauh ke tanah yang diberkati elang besi seperti pedang terbang. Dewa Gu suku Baizu terkejut dengan kecepatannya. Hao Zhen, Chou Laowu, dan Li Sichun, ketiga dewa di belakangnya juga sangat terkejut. Mereka berharap Fang Yuan akan berada di depan, mengalihkan daya tembak dari mereka. Tetapi apakah Fang Yuan akan membiarkan mereka memanfaatkannya? Pada saat berikutnya, seorang Dewa Gu dari suku Baizu mengejar Fang Yuan tanpa henti. Dewa Gu lainnya tetap di tempat, menghalangi Hao Zhen, Chou Laowu, dan Li Sichun. Serangan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar seperti hujan deras. Pertempuran yang kacau terjadi, para Dewa Gu tidak bisa peduli tentang hal lain, mereka semua terjebak di sini. Fang Yuan terbang ke langit. Metode investigasinya telah diaktifkan sejak lama, dia bisa melihat banyak jejak yang tertinggal selama pertempuran suku Hei meskipun tanah terberkati elang besi diambil alih oleh suku Baizu. Tanah itu hanya beroperasi dalam waktu singkat, meskipun sedang diperbarui, tanah itu masih jauh dari masa jaya suku Hei. Mata Fang Yuan berbinar, dia bisa melihat banyak sarang elang melayang di langit. Ada sedikit sumber daya di tanah, tetapi langit memiliki setidaknya 100 sarang elang. Tampaknya strategi suku Baizu adalah mengembangkan spesialisasi tanah terberkati elang besi dan mengerahkan seluruh upaya dalam memelihara elang mahkota besi dan binatang buas lainnya. Fang Yuan menyadarinya, ini jelas merupakan strategi yang bagus. Memelihara binatang buas dan menjualnya di surga harta karun kuning akan memberikan keuntungan besar bagi masing-masing dari mereka. Terakhir kali, aku tidak bisa berada di sini untuk menghancurkan suku Hei. Kali ini, aku bisa mendapatkan keuntungan besar dan merebut semua sarang elang ini. Fang Yuan merasa gembira, dia sangat tanggap, sekilas, dia bisa tahu bahwa di seluruh tanah terberkati elang besi, hal yang paling berharga adalah sarang elang ini. Dan ada satu hal yang penting, sarang elang ini mudah diambil, tidak seperti sumber daya lainnya. Bajingan jahat, berhenti. Di belakangnya, seorang Dewa Gu suku Baizu berteriak dengan panik. Sepertinya aku harus menyingkirkan masalah ini. Fang Yuan mencibir, berbalik dan menyerang pengejar itu. Pengejar ini bernama Bai Zuwei, dia memiliki tingkat kultivasi peringkat 7, dan merupakan pemimpin para pembela tanah terberkati elang besi. Baru saja, dialah yang mengirim semua Dewa Gu suku Hei ke titik-titik sumber daya di dunia luar untuk mempertahankannya. Dia merasa bahwa tanah terberkati elang besi masih aman, tetapi strategi Cudu telah mengalahkannya. Serangan ini datang terlalu cepat. Ketika Fang Yuan dan yang lainnya menyerang, itu seperti petir yang menyambar jantung Bai Zuwei. Jika tanah terberkati elang besi menderita kerugian besar, sebagai pemimpin, dia harus memikul tanggung jawab. Jadi, dia sangat cemas sekarang, dia memutuskan, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia harus mempertahankan tanah terberkati elang besi. Dengan demikian, otot-otot wajah Bai Zuwei bergerak ketika dia melihat Fang Yuan menyerangnya. Dia menunjukkan ekspresi yang kejam, dia tidak menghindar, sebaliknya, dia menyerbu Fang Yuan dengan sikap yang lebih ganas. Oh, tatapan Fang Yuan bersinar, dia melihat tubuh lawannya bersinar dalam cahaya kemasan. Seorang Dewa Gu jalur logam. Dia tampaknya sangat percaya diri dalam pertahanannya. Fang Yuan memiliki pikiran ini dalam benaknya saat dia berbalik, terbang ke arah kiri belakang. Kecepatan Dewa Gu melarikan diri pedang sangat luar biasa,
tetapi dia tidak mendapatkan jarak apapun dari Bai Zuwei. Dia menggunakan gerakan pembunuh abadinya, kecepatannya tidak lebih lambat. Meskipun para dewa abadi dari suku Baizu selalu tinggal di dalam gua surga dewa surgawi Baizu, mereka sama sekali tidak lemah karena asuhan dewa abadi peringkat 8 ini. Kalau begitu, biarkan aku melihat metode investigasimu. Tubuh Fang Yuan bergetar, dia menggunakan jurus pembunuh abadi Myriad Self. Gemuruh. Pada saat berikutnya, hantu Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya muncul, memenuhi separuh langit. Ekspresi kemarahan dan kecemasan Bai Zuwei membeku. Dia menggunakan jurus pembunuh investigasinya selanjutnya. Matanya berubah menjadi keemasan, dua sinar cahaya tampak keluar dari matanya, saat dia mulai melihat sekeliling. Jurus pembunuh abadi investigasiku diciptakan oleh Dewa Surgawi sendiri. Dimanapun kau bersembunyi, bagaimana kau bisa lolos dari deteksiku? Bai Zuwei yakin. Namun selanjutnya, setelah beberapa saat, dia tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana tubuh aslinya? Aku tidak bisa melihatnya. Dia sangat terkejut. Dia tidak akan tahu, meskipun jurus pembunuh investigasinya bagus, wajah Fang Yuan yang dikenalnya jauh lebih baik. Yang pertama diciptakan oleh Dewa Surgawi Baizu, tetapi yang terakhir adalah jurus yang terkenal digunakan oleh Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Ledakan. Sarang elang pecah saat Fang Yuan memanipulasi pasukan diri yang tak terhitung jumlahnya, menyerang sarang elang ini dengan kekuatan penuh. Di sarang elang, ada elang muda dan telur yang belum menetas. Rumah mereka hancur, elang muda berkicau, bergerak keluar dan bertarung dengan hantu Fang Yuan. Hantu Fang Yuan memiliki kualitas rendah, mereka tidak bisa melawan elang binatang buas muda yang terpencil. Namun, jumlah hantu terlalu banyak, mereka bisa menyerang dari segala arah. Elang binatang buas muda yang terpencil tidak bisa mempertahankan sarang. Segera, sarang elang hancur saat mereka jatuh dari langit. Tidak, Bai Zuwei berteriak, bergegas, menggunakan jurus pembunuh jalur logam untuk mencoba dan menangkap sarang elang yang jatuh. Dia kemudian dengan hati-hati meletakkannya di tanah saat turun. Menggunakan kesempatan ini, Fang Yuan mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Ia menggunakan tangan raksasa jalur kekuatan dan meraih sarang elang, memasukkannya ke dalam lubang abadi miliknya. Pintu masuk lubang abadi miliknya terbuka dan tertutup, memasukkan sarang elang ke dalamnya. Bai Zuwei menyelamatkan sarang elang di depannya, ia baru saja menghembuskan napas ketika melihat pemandangan ini. Seketika, matanya memerah saat ia berteriak dengan marah, "Tidak! Pencuri terkutuk, kembalikan sarang elang kami." Mengatakan ini, ia menerkam Fang Yuan dengan aura yang ganas. Bibir Fang Yuan melengkung, ia tersenyum sinis saat ia memasuki pasukan diri yang tak terhitung jumlahnya, memanipulasi hantu jalur kekuatan ini untuk menyebar. Bai Zuwei tercengang, metode investigasinya tidak dapat mengungkap wajah yang dikenalnya. Dia hanya dapat menyerang secara acak, bertaruh pada peluang. Namun, bagaimana peruntungannya dapat melampaui Fang Yuan, yang memiliki go abadi yang sangat beruntung, dan juga telah menggunakan Connect Look pada 4 orang yang beruntung. Seperti ini, Fang Yuan memanipulasi pasukannya yang tak terhitung jumlahnya, menyerang sarang elang di mana-mana. Bai Zuwei sendirian dan tidak dapat menemukan tubuh asli Fang Yuan, dia hanya dapat bergegas kemana-mana, dengan putus asa menyelamatkan situasi. Fang Yuan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang, membawa lebih banyak sarang elang ke dalam lubang abadi miliknya. Bai Zuwei meraung marah, tetapi dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Paru-parunya meledak karena marah, dia berteriak sekeras-kerasnya, "Pencuri yang tidak tahu malu. Lawan aku dengan adil dan terbuka jika kamu punya nyali untuk melakukannya." Fang Yuan mengabaikannya. Bai Zuwei berteriak lagi, "Dasar bajingan pengecut, kamu berlarian seperti tikus, beraninya kamu menyerang suku Bai suku." Fang Yuan menyimpan sarang elang lainnya. Bai Zuwei memiliki mata merah, suaranya serak, "Kau tidak akan tetap puas diri lama-lama, kau telah menyinggung Dewa Langit Baizu. Bahkan jika kau lari ke ujung dunia, kami akan menemukanmu dan berurusan denganmu." Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, sambil melantunkan mantra, 1 2 3 4, 5 6 7 8, "Sarang elang ada di tanganku, apa yang bisa dilakukan oleh Dewa Gu suku Baizu kepadaku?" Gu. Bai Zuwei memuntahkan seteguk darah karena amarahnya yang murni. Faktanya, sarang elang ini dikelola olehnya, ia menuangkan darah dan keringatnya ke masing-masing sarang.
Dewa Langit Baizu tidak akan peduli dengan hal-hal ini, ia mempercayai dan memberinya wewenang untuk mengelolanya, tetapi suku Baizu tidak memiliki banyak sumber daya. Baizu Wei berusaha keras untuk mencoba dan meningkatkan produksi sumber daya. Sarang elang ini adalah harapan terbesarnya dalam membantu suku Baizu bangkit dan terbebas dari masalah keuangan. Tetapi prospek yang indah ini dirusak oleh Fang Yuan yang terkutuk ini. Aku tidak akan melepaskanmu, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku mati. Baizu Wei berteriak, dia memuntahkan darah dan memiliki suara melengking, tetapi kebencian dalam suaranya membuat Immortal Wang, yang baru saja tiba, merasakan hawa dingin di punggungnya. Berapa banyak sarang elang yang diambil Liu Guanyi ini, untuk membuat Baizu Wei begitu marah. Immortal Wang bereaksi, dia merasa iri dan cemburu, dia ingin orang yang dikutuk Baizu Wei adalah dirinya sendiri. Hao Zhen, Chou Laowu, dan Li Sichun masih bertarung. Di mana Immortal Wang? Dia memasuki tempat itu. Anjing ini benar-benar mengambil jalan memutar dan membuat pintu masuk baru di belakang. Ketiga abadi itu berbicara, mereka cemas dan marah. Mereka ingin masuk ke dalam juga dan mengais-ngais sumber daya, tetapi para dewa Gu dari suku Baizu menghalangi jalan masuk mereka. Suku Baizu Gu Immortals ini tidak dapat dibunuh. Fang Yuan tahu ini, Hao Zhen dan yang lainnya juga tahu bahwa ini adalah batas akhir mereka. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Suku Baizu baru saja berdiri, mereka hanya memiliki beberapa Gu Immortals ini, mereka semua dipelihara oleh Dewa Surgawi Baizu. Jika mereka mati, itu berarti menjadi musuh dengan Dewa Surgawi Baizu tanpa harapan rekonsiliasi. Jika Dewa Surgawi Baizu tidak membalas dendam, dia tidak akan memiliki wajah untuk tetap berada di dataran utara. Menyerang tanah yang diberkati Iron Eagle dan membuat suku Baizu kehilangan beberapa sumber daya, atau bahkan membunuh beberapa Gu Immortals suku Hei baik-baik saja. Yang penting adalah, Gu Immortals suku Baizu ini tidak bisa mati. Cudu telah menempatkan banyak penekanan pada titik ini sebelum mereka pergi. Cudu tidak ingin menjadi musuh bebuyutan dengan Dewa Surgawi Baizu. Dalam hal kekuatan, para Dewa Gu suku Baizu kalah dari Hao Zhen, Chou Laowu, dan Li Sichun, ketiga Dewa Gu peringkat 7 ini, tetapi mereka bersatu dan bertarung bersama, ketiga dewa itu malah ditekan. Li Sichun berteriak, ayo mundur dulu. Dua dewa lainnya bereaksi, segera bergerak mundur. Para Dewa Gu suku Baizu mengejar mereka, saat ketiga dewa itu berpisah. Cepat kembali, ini adalah dunia luar dataran utara, kita tidak diperkuat oleh tanah terberkati elang besi. Sudah ada musuh di dalam tanah terberkati, mari kita kembali dan bantu Tuan Wei. Para Dewa Gu suku Baizu mengejar beberapa saat sebelum kembali ke tanah terberkati elang besi. Ketiga dewa itu melihat peluang dan segera terbang kembali. Di antara mereka, Li Sichun pergi ke pintu masuk yang dibuat oleh Dewa Wang, berhasil masuk ke tanah terberkati elang besi. Para Dewa Gu suku Baizu panik, pintu masuk tidak dapat diblokir lagi, bahkan jika mereka pergi ke celah yang lebih besar di angkasa, mereka tidak dapat mengubah situasi. Mereka juga khawatir tentang keselamatan Baizu Wei. Bagaimanapun, tiga Dewa Gu peringkat 7 telah memasuki tanah terberkati elang besi. Ayo kita cari Tuan Wei dulu. Ini adalah keputusan yang bijaksana. Tanpa ada yang menjaganya, Hao Zhen dan Chou Laowu juga masuk ke tanah terberkati itu. Cepat, cepat, kita yang terakhir masuk. Pergi dan lihat sumber daya apa yang ada di sana, dan dapatkan sendiri. Hao Zhen dan Chou Laowu sangat tergesa-gesa. Dewa Gu membutuhkan sumber daya untuk berkultivasi, ini adalah dasar bagi mereka untuk berkultivasi. Tanpa sumber daya, mereka tidak dapat melakukan apapun. Kali ini, para dewa datang untuk menyerang suku Baizu, tujuan mereka sendiri adalah untuk mendapatkan keuntungan. Tanpa keuntungan, bagaimana mungkin seseorang memutuskan untuk menyinggung Dewa Gu peringkat 8? Baiklah, semua batu giok lunak ini milikku. Li Sichun menjilat bibirnya, tidak puas. Pantai batu giok lunak di depannya baru saja dibangun oleh suku Baizu. Sayangnya, hanya ada beberapa ratus batu giok lunak di pantai, yang terbesar hanya seukuran baskom. Li Sichun tidak puas. Ini adalah titik sumber daya ketiga yang kutemukan, sumber dayanya sangat sedikit. Sial, suku Baizu sangat miskin, apa gunanya mencoba menjadi kekuatan super?
Li Sichun berdiri dengan tangan di pinggangnya sambil mengutuk. Oh, tunggu, tidak. Dia mengangkat kepalanya, menatap langit dengan tatapan berkedip. Sial, mengapa aku melupakan ini? Dia menepuk dahinya, dengan cepat terbang ke langit. Hanya ada 3 sarang elang di langit. Hantu Fang Yuan yang tak terhitung jumlahnya masih terbang di langit, mengalihkan perhatian Bai Zuwei. Tubuh asli Fang Yuan tersembunyi di antara mereka, tidak peduli bagaimana Bai Zuwei mengutuknya, dia menolak untuk keluar.